Shalom, kita akan belajar kembali lagi tentang satu firman Tuhan yang kita lihat dalam 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Judul perikopnya, penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kitab Timotius ini berarti ditujukan kepada 2 Timotius 4 ini kepada Timotius. Surat dari Paulus kepada Timotius. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan ini, mengapa kok dari Paulus? Karena kalau kita melihat perikop sebelumnya, itu 2 Timotius 1, kita jadi tahu, oh dari Paulus, ayat 2 Timotius 1 ayat 1, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Yesus Kristus. Jadi 2 Timotius 4 ini suratnya dari Paulus kepada Timotius, dan dia berpesan bahwa engkau harus sungguh-sungguh memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Dan ini penting, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kalau kita lihat ayat kelima, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu tandanya tanda seru. Kalau saya boleh berkata, bukan gitu bacanya, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini harusnya yang kita baca. Kenapa? Karena ada tanda seru di belakangnya. Jadi saudara, Tuhan katakan kita perlu menguasai diri dalam segala hal. Banyak sekarang ini hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang tidak bisa menguasai diri, sehingga setiap apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan, apa yang terjadi dalam hidupnya, maaf kata, sekarepe dhewe, seenaknya sendiri. Menurut dia benar, ya itu pokoknya benar. Kita tidak bisa menguasai diri. Kita tidak bisa dikatakan sabar menderita. Kita tidak mampu untuk seperti itu. Padahal firman Tuhan katakan kita perlu untuk menguasai diri dan untuk sabar menderita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus belajar apa yang dikatakan firman Tuhan ini dari Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius ini kalau kita lihat, dia seorang yang bertumbuh imannya. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, firman Tuhan berkata, Timotius ini adalah orang anak muda yang kuat. Bahkan dia yang berkata, jadilah kita teladan, itu Timotius. Dia dibesarkan dari didikan nenek yang baik, yaitu nenek Louis. Kemudian ibu yang selalu mementor dia, menaungi, memberi teladan, yaitu Eunike. Dan mendapat guru yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus sangat memperhatikan ini. Dan dia katakan, Rasul Paulus berkata ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat ini sering dipakai untuk RIP, ya, rest in peace, ya. Di kuburan-kuburan, ya, orang yang meninggal, itu ayat ini sering dijadikan acuan atau diberikan statement di dalam suara newspaper, media-media gitu Bapak Ibu ya.
Dan kita perlu belajar kepada Paulus tentang satu hal yang hari ini kita akan belajar. Apa itu? Coba lihat ayat yang ke-10. Ini penting buat kita. Karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku, ia berangkat ke Tesalonika. Berarti ada satu murid yang namanya Demas itu meninggalkan Rasul Paulus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Kita tidak boleh Tuhan-Tuhanan buat apa? Masalahku dengan temanku tidak selesai. Masalah hidupku dengan bisnisku tidak selesai. Buat apa Tuhan-Tuhanan? Meninggalkan. Bapak Ibu Saudara yang kasihan Tuhan, seringkali kita meninggalkan hal-hal yang firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita harus cari Tuhan. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Minta haus dan lapar akan Tuhan. Itu akan menjadi kekuatan buat hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini semakin dekat dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.